Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer tanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini, pada pertemuan ini, saya ingin berbagi satu informasi, yang mana informasi ini adalah informasi yang mesti diketahui oleh Bapak Ibu honorer yang ada hubungannya dengan pengangkatan honorer non-ASN diangkat menjadi PNS tanpa seleksi atau tanpa tes. Nah, ini info terbarunya Bapak Ibu, yaitu tentang Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023 tentang pengangkatan honorer 2023 jadi ASN. Apakah diangkat jadi PNS tanpa seleksi tes? Bapak Ibu, simak videonya jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Info terkini yaitu info pengangkatan honorer 2023 menjadi aparatur sipil negara menjadi berita yang sangat dinanti-nantikan oleh semua honorer. Kenapa tidak? Karena memang impian honorer adalah mengimpikan sesuatu yang memang bisa berubah di tahun 2023, yaitu statusnya dari honorer menjadi ASN, baik P3K maupun pegawai negeri sipil. Terlebih ada berita tentang penghapusan honorer yang akan berlangsung hingga 28 November 2023 tahun ini. Untuk itu Bapak Ibu, setiap aturan atau regulasi baru yang disahkan oleh pemerintah itu selalu menjadi harapan bagi para honorer tentunya. Salah satunya adalah Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 yang baru-baru ini dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB. Nah, tentang apa peraturan atau Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 Bapak Ibu? Lebih jelasnya, ikuti terus informasi ini, jangan skip karena ini agak sedikit banyak informasi yang ada kaitannya dengan Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 ini. Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 diharapkan bisa menjadi solusi pengangkatan bagi Bapak Ibu honorer untuk diangkat menjadi ASN 2023 tahun ini. Pasalnya, pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan regulasi terkait pengangkatan honorer 2023 adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang merupakan perpanjangan tangan dari Presiden Republik Indonesia untuk menjalankan kegiatan di bidang pemerintahan, khususnya di bidang kepegawaian. Selain Kemenpan RB, pejabat lain yang berkaitan dengan honorer dan pengangkatan ASN tahun 2023 adalah Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa ketentuan yang mengatur mengenai penghapusan tenaga honorer 2023 sebelumnya dibuat pula oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yakni melalui Surat Edaran Nomor B garing 185 garing M titik SM titik 02 titik 03 tahun 2022. Ini adalah informasi tentang penghapusan honorer yang telah diedarkan oleh Kemenpan RB dengan surat bernomor P garing 185 tahun 2022. Yang mana surat edaran Kemenpan RB tersebut memuat pernyataan menghapus jenis kepegawaian selain pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai non-aparatur sipil negara setelah sampai pada tanggal 28 November 2023 akhir tahun ini. Latar belakang diterbitkannya aturan penghapusan tenaga honorer tidak lepas dari peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi, peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 muatannya yaitu tentang manajemen P3K. Jadi hal inilah yang menjadikan para tenaga honorer mencari aturan baru tentang pengangkatan honorer 2023
karena mereka tidak ingin kehilangan pekerjaan. Nah, berbicara soal kehilangan pekerjaan Bapak Ibu, ya, kita telah banyak mendengarkan informasi publik bahwa pemerintah dalam hal ini melalui Menpan RB dan juga DPR RI sudah menyampaikan beberapa informasi tentang solusi atau alternatif yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer ini. Yang mana ada beberapa kali pertemuan untuk membahas tenaga honorer ini, namun Menpan RB menyampaikan bahwa kiranya ya sesuai dengan apa yang diimpikan oleh honorer, yaitu akan menerapkan solusi yang baik demi keselamatan pekerjaan para honorer ini ke depan. Terbitnya Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 ini menjadi harapan besar bagi para pekerja harian lepas di lingkungan pemerintah untuk mengatur tentang pengangkatan honorer 2023. Namun, setelah ditelaah lebih lanjut, aturan yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB tersebut tidaklah membahas mengenai pengangkatan honorer tahun 2023. Tetapi Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 memuat aturan penetapan angka kredit kenaikan pangkat jabatan fungsional untuk pegawai negeri sipil. Nah, Bapak Ibu, ini berupa penjelasan kepada kita semuanya bahwa tentang Permenpan RB nomor 1 ini yaitu memuat tentang penetapan angka kredit, ya, kenaikan pangkat jabatan fungsional untuk PNS. Artinya aturan terbaru dari Kemenpan RB masih belum ada yang mengarah pada pengangkatan honorer 2023. Namun sebagai catatan untuk menjadi wawasan terkait dengan pengangkatan honorer 2023, para tenaga honorer bisa melihat beberapa persyaratan untuk bisa diangkat menjadi ASN. Namun sebelumnya telah banyak diinformasikan mengenai pengangkatan honorer 2023 akan lebih memprioritaskan beberapa bidang pekerjaan di instansi pemerintah. Yang pertama adalah tenaga honorer yang bekerja di bidang pendidikan dan instansi pemerintah. Yang kedua, tenaga honorer yang bekerja di bidang pertanian pada instansi pemerintah. Tiga, tenaga honorer yang bekerja di bidang kesehatan pada instansi pemerintah. Empat, tenaga honorer yang bekerja di bidang fungsional pada instansi pemerintah. Kelima, tenaga honorer yang bekerja di bidang administrasi pada instansi pemerintah. Dan keenam, tenaga honorer yang bekerja di bidang penelitian pada instansi pemerintah. Jadi pada intinya Bapak Ibu, semua ya kategori atau bidang honorer yang 1 sampai 6 ini, artinya ada 6 kategori honorer yang akan dipertimbangkan untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023. Semuanya hanya yang berstatus bekerja sebagai honorer di instansi pemerintah, tidak untuk swasta. Jadi jelas dengan uraian di sini ya. Semuanya dari 1 sampai 6 adalah honorer yang bekerja pada instansi pemerintah. Sementara itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh para tenaga honorer yang ingin diangkat menjadi PNS tanpa seleksi tes. Nah, ini juga sesuai dengan apa yang telah dipublikasikan ya sebelumnya bahwa poin pertama tentang ya syarat yang harus dipenuhi oleh Bapak Ibu honorer ini yaitu satu, tenaga honorer berusia maksimal 46 tahun dengan masa kerja 20 tahun ke atas di suatu instansi pemerintah. Dua, tenaga honorer berusia maksimal 46 tahun dengan masa kerja 10 sampai 20 tahun secara terus-menerus di suatu instansi pemerintah. 10 sampai 20 di sini Bapak Ibu artinya mulai dari 10, 11, 12 dan seterusnya hingga 20 tahun. Ketiga adalah tenaga honorer yang berusia maksimal 40 tahun dengan masa kerja 5 sampai 10 tahun dan juga bekerja di instansi pemerintah secara terus-menerus. Poin keempat, tenaga honorer yang berusia maksimal 35 tahun dan mengabdi dengan masa kerja 1 sampai 5 tahun juga secara terus-menerus di instansi pemerintah. Nah, pertanyaan Bapak Ibu, bagaimana dengan Bapak Ibu honorer yang usianya di bawah usia 35 tahun? Nah, tentunya juga ada mekanisme tertentu yang diatur oleh pemerintah sebagai strategi dalam hal perhatian terhadap tenaga honorer. Bagi para tenaga honorer yang ingin diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa seleksi tes, disegerakan memenuhi persyaratan di atas, supaya tidak ada hambatan bagi Bapak Ibu untuk bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Selain dari persyaratan di atas, mengenai pengangkatan honorer 2023, merujuk pada RUASN, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005,
juga mempertimbangkan mengenai ijazah terakhir, masa kerja, dan juga gaji serta tunjangan yang pernah diperoleh. Sedangkan untuk Permen-Pan RB nomor 1 tahun 2023 sendiri bukanlah membahas tentang pengangkatan honorer 2023. Jadi selama ini ada ya kesalahpahaman tentang peraturan Menpan RB nomor 1 tahun 2023 itu karena informasi tentang pengangkatan honorer. Jelas di sini sudah dijelaskan bahwa bukan, tetapi itu berlaku untuk ASN. Demikianlah informasi terbaru mengenai Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 yang masih banyak orang mengira tentang pengangkatan honorer 2023. Demikian informasi yang Bapak Ibu, kurang lebih dalam pengetahuan saya tentang penjelasan ya peraturan atau Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 ya itu bukan untuk pengangkatan honorer tetapi itu berlaku untuk ASN. Namun yang mengatur tentang honorer non ASN ya sebagaimana telah dijabarkan tadinya yaitu ada RUU ASN, kemudian ada ya peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 dan peraturan lain yang memuat tentang pengangkatan honorer non ASN. Demikian informasinya, kurang lebih dalam pemaparan saya mohon dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.